Pernahkah kamu bertanya, mengapa seorang sopir dipanggil majikannya saat semua orang tertidur? Apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah megah yang sunyi? Dan mengapa sebuah panggilan tengah malam bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Jika kamu ingin tahu bagaimana kesetiaan, keberanian, dan cinta tumbuh dari tempat yang tak terduga, maka cerita ini layak kamu dengarkan sampai akhir. Jam dinding di rumah besar itu menunjukkan pukul 2:10 dini hari. Lampu-lampu telah dipadamkan. Para pelayan terlelap di kamar masing-masing. Keheningan menyelimuti bangunan megah di sudut kota Phnom Penh itu. Di garasi, seorang pemuda masih duduk tegak di balik kemudi mobil hitam mengilap. Namanya Arga. Usianya 26 tahun. Asalnya dari Depok. Sudah 2 tahun Arga bekerja sebagai sopir pribadi keluarga Dara, seorang pengusaha perempuan asal Kamboja yang dikenal tegas dan berwibawa. Selama itu pula, Arga menjalani hidup yang nyaris tanpa suara. Datang sebelum fajar, pulang saat malam benar-benar habis. Arga menatap lurus ke depan, menunggu. Ia terbiasa berjaga, meski tubuhnya lelah. Baginya, pekerjaan adalah amanah. Tiba-tiba, ponsel di sakunya bergetar pelan. Getaran itu memecah keheningan. Satu pesan masuk. Arga, naik ke lantai 2 sekarang. Arga terdiam. Matanya menatap layar beberapa detik lebih lama dari biasanya. Pesan itu berasal dari Nyonya Dara. Ia menelan ludah. Belum pernah, selama 2 tahun bekerja, ia dipanggil pada jam seperti ini. Apakah ada masalah? Gumamnya lirih. Dengan langkah hati-hati, Arga turun dari mobil. Ia merapikan kemejanya, menghela napas panjang, lalu berjalan masuk ke dalam rumah. Setiap langkah di lantai marmer terdengar jelas di telinganya sendiri. Di depan pintu kamar lantai 2, Arga berhenti. Tangannya terangkat, ragu sejenak, lalu mengetuk perlahan. Masuk. Terdengar suara perempuan itu dari dalam. Saat pintu terbuka, Arga belum tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari kisah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kamar itu terasa berbeda dari biasanya. Lampu temaram menyinari ruangan luas dengan jendela besar menghadap taman belakang. Tirai putih bergoyang pelan tertiup angin malam. Nyonya Dara berdiri di dekat jendela. Rambut hitamnya tergerai sederhana. Gaun tidurnya rapi, tanpa perhiasan mencolok. Ia tampak bukan sebagai majikan, melainkan seorang perempuan yang sedang menyimpan lelah. "Kamu kaget aku memanggilmu malam-malam begini," ucap Dara tanpa menoleh. "Sedikit, Nyonya," jawab Arga jujur. "Tapi saya datang karena itu tugas saya." Dara tersenyum tipis. "Selalu begitu. Tugas. Kewajiban. Kamu bahkan tidak pernah bertanya kenapa." Ia berbalik, menatap Arga dengan sorot mata yang sulit dibaca. Bukan tatapan seorang atasan, melainkan seseorang yang ingin didengar. "Duduklah," katanya pelan. Arga ragu. Namun ketika Dara mengangguk kecil, ia pun duduk di kursi yang ditunjuk. "Arga," ujar Dara setelah hening beberapa detik. "Selama ini aku melihatmu. Kamu tidak banyak bicara. Tidak pernah memanfaatkan kepercayaan. Tidak pernah memandang rendah atau berlebihan." Arga menunduk. "Itu sudah kewajiban saya, Nyonya." Dara menghela napas. "Kamu tahu," katanya lirih, "di rumah sebesar ini, aku sering merasa paling sendirian." Arga terkejut. Ia tidak menyangka kalimat itu keluar dari mulut seorang perempuan yang memiliki segalanya. Orang-orang datang karena uang, karena nama, karena kepentingan. Lanjut Dara. Tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Ia melangkah lebih dekat, lalu duduk di sofa. Ada jarak di antara mereka, namun keheningan membuatnya terasa sempit. "Kamu berasal dari Depok, bukan?" tanya Dara. "Iya, Nyonya." "Keluargamu masih di sana?" "Iya. Ibu saya masih menunggu saya pulang." Dara tersenyum lembut. Seorang anak yang jauh dari rumah, tapi tetap jujur dan setia. Ia menatap Arga lama, lalu berkata pelan, seolah takut terdengar oleh dinding. "Arga, malam ini aku tidak memanggilmu sebagai sopir.
Kalimat itu membuat dada Arga berdebar. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Lalu sebagai apa, Nyonya? Dara menatap lurus ke matanya. Sebagai seseorang yang aku percaya. Malam semakin sunyi. Dan di antara mereka, perlahan tumbuh sesuatu yang belum pernah diucapkan. Namun sudah mulai terasa. Malam itu, waktu berjalan tanpa terasa. Jam dinding berdetak pelan, seolah ikut menjaga rahasia yang sedang lahir di ruangan itu. Arga duduk dengan punggung tegak, berusaha menjaga jarak. Namun Dara tampak lebih santai. Ia menyandarkan tubuhnya, menatap langit di balik jendela. Kamu pernah jatuh cinta? Tanya Dara tiba-tiba. Arga terdiam beberapa detik. Pernah, jawabnya pelan. Tapi berakhir sebelum sempat dimulai. Dara menoleh. Kenapa? Karena saya tahu posisi saya, ucap Arga jujur. Saya hanya orang biasa. Tidak semua perasaan harus diperjuangkan. Dara tersenyum pahit. Lucu. Kita hidup di dunia yang berbeda, tapi sama-sama takut. Ia berdiri, berjalan mendekat ke jendela. Cahaya bulan menerangi wajahnya yang terlihat rapuh. Aku menikah muda, ujar Dara. Suamiku meninggal 5 tahun lalu. Sejak itu, aku hidup untuk bisnis. Aku kuat di luar, tapi kosong di dalam. Arga menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat Nyonya Dara sebagai perempuan yang terluka. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu malam ini? Tanya Dara pelan. Arga menggeleng. Karena hari ini ulang tahunku, ucap Dara lirih. Dan tidak ada satupun orang yang mengingatnya. Kecuali kamu. Arga terkejut. Ia ingat betul. Pagi tadi ia sempat mengucapkan selamat sebelum mengantar Dara ke kantor. Saya hanya mengingat tanggalnya, kata Arga pelan. Itu cukup, balas Dara. Lebih dari cukup. Hening kembali menyelimuti ruangan. Jarak di antara mereka terasa semakin dekat, meski tidak ada sentuhan. Arga, ucap Dara, jika suatu hari aku berhenti menjadi majikanmu, apa kamu masih mau berada di sisiku? Pertanyaan itu menghantam dada Arga. Ia menarik napas panjang. Saya tidak tahu masa depan, Nyonya, katanya jujur. Tapi saya tahu, saya menghormati dan peduli pada Nyonya. Dara tersenyum. Bukan senyum atasan, melainkan senyum perempuan yang menemukan harapan kecil di tengah sepi. Dan malam itu, tanpa disadari, batas antara sopir dan majikan mulai runtuh perlahan. Pagi datang lebih cepat dari yang Arga bayangkan. Sinar matahari menembus jendela kamar sopir, membangunkannya dari tidur yang gelisah. Percakapan semalam masih terngiang jelas di kepalanya. Ia bangun, bersiap seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di dadanya. Perasaan yang tidak pernah ia izinkan tumbuh, kini mengetuk dengan keras. Hari itu, Dara tidak meminta Arga mengantar ke kantor. Ia justru memanggilnya ke ruang tamu setelah sarapan. Arga berdiri tegak di hadapannya. Wajahnya tenang, meski jantungnya berdebar. Duduklah, kata Dara singkat. Di atas meja, sebuah amplop coklat dan sebuah kotak kecil tergeletak rapi. Aku memikirkan pembicaraan kita semalam, ujar Dara. Aku tidak ingin lagi bersembunyi di balik status. Arga menatap meja, lalu wajah Dara. Apa maksud Nyonya? Dara menarik napas panjang. Aku ingin jujur. Perasaan ini tidak pantas jika kamu masih menjadi sopirku. Ia mendorong amplop itu ke arah Arga. Ini surat pengunduran dirimu. Aku yang menandatangani. Arga terkejut. Nyonya, saya tidak pernah meminta ini. Aku tahu, jawab Dara lembut. Justru karena itu aku melakukannya. Arga membuka amplop dengan tangan gemetar. Isinya bukan hanya surat. Ada sejumlah uang dan sebuah surat tulisan tangan. Ini bukan pesangon, kata Dara. Ini bekal jika kamu memilih pergi. Dan jika kamu memilih tinggal, aku ingin kamu tinggal bukan sebagai bawahan. Ruangan itu sunyi. Arga menutup matanya sejenak. Saya orang biasa, ucapnya akhirnya. Saya tidak punya apa-apa selain kejujuran.
Dara tersenyum. Aku tidak mencari apa-apa selain itu. Arga mengangkat kepala. Kalau begitu, izinkan saya berjalan di samping Anda, bukan di belakang. Dara berdiri. Matanya berkaca-kaca. Mulai hari ini, katanya pelan, panggil aku Dara. Di detik itu, Arga tahu, hidupnya baru saja berbelok ke arah yang sama sekali tidak ia rencanakan. Keputusan itu mengubah segalanya. Dalam hitungan hari, Arga resmi meninggalkan seragam sopir yang selama ini melekat pada dirinya. Ia tidak lagi tidur di kamar belakang rumah. Ia kini tinggal di paviliun kecil, dekat taman yang dulu hanya bisa ia pandang dari kejauhan. Arga memulai hari-harinya dengan peran baru. Bukan sebagai pegawai, melainkan sebagai rekan hidup yang sedang belajar berjalan sejajar. Dara tidak pernah memaksanya menyesuaikan diri dengan dunia mewah. Ia justru menemani Arga belajar, memahami, dan bertumbuh bersama. Suatu sore, di taman belakang rumah, Dara menggenggam tangan Arga. Kamu tahu, kata Dara lembut, imbalan terbesar dari kesetiaan bukan uang. Arga menatapnya. Apa itu? Keberanian untuk memilih bahagia. Arga tersenyum. Ia berlutut perlahan, mengeluarkan cincin sederhana dari saku jasnya. Saya mungkin bukan siapa-siapa, ucapnya dengan suara bergetar. Tapi izinkan saya menjaga Dara, bukan karena harta, melainkan karena cinta. Air mata Dara jatuh. Ia mengangguk tanpa ragu. Iya, jawabnya. Aku memilihmu. Beberapa bulan kemudian, pernikahan sederhana digelar. Tanpa kemewahan berlebihan. Hanya senyum tulus, doa, dan janji seumur hidup. Pemuda dari Depok itu kini bukan lagi sopir yang menunggu perintah tengah malam. Ia adalah pasangan hidup seorang perempuan yang dulu memanggilnya saat semua orang tidur. Dan kisah ini mengajarkan satu hal. Bahwa kesetiaan, kejujuran, dan keberanian bisa membuka pintu tak terduga. Bahwa cinta tidak melihat jabatan, hanya hati yang berani bertahan. Jika kamu pernah merasa kecil di dunia yang besar, ingatlah kisah ini. Karena terkadang, imbalan terindah datang saat kita tetap setia. Bahkan ketika tidak ada yang melihat.